Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal matematika, yaitu tentang bagaimana cara menentukan posisi tiap sudut jika sudutnya diketahui. Dan ini merupakan soal kiriman dari sahabat excellent. Nah, bagi sahabat excellent lainnya yang ingin mengirimkan soalnya untuk dibahas di channel ini, silahkan kirimkan melalui via WA, baik itu soal matematika, fisika, ataupun soal kimia. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, untuk soal yang pertama adalah tentukan posisi tiap sudut berikut. Jadi kalau adik-adik atau sahabat excellent semuanya, jika bertemu dengan soal yang seperti ini, konsep yang harus sahabat excellent tahu adalah tentang konsep kuadran. Ya, kuadran ya, bukan kuadrat. Kuadran itu artinya adalah seperempat lingkaran. Definisi kuadran itu adalah 1/4 lingkaran. Jadi kalau dalam satu lingkaran kita bagi 4, maka terdapatlah 4 bagian. Nah, 4 bagian atau yang kita sebut sebagai kuadran yang dibagi oleh dua sumbu yang saling berpotongan tegak lurus. Jadi di sini kalau dalam koordinat kartesius, nah di sini ada gambar lingkaran. Jadi kalau lingkarannya itu ya kelihatan ya, dia terbagi oleh dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Ini adalah sumbu Y dan maksudnya ini adalah sumbu X. Oke, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, jadi ketika lingkaran itu kita bagi 4, maka seperempat lingkaran itulah kita sebut sebagai kuadran ya. Oke, kita hapus dulu. Ini hanya memperjelas saja. Kita hapus garisnya yang di sini. Oke. Nah, karena dia tadi terbagi menjadi 4 bagian, maka atau kuadran ya, seperempat bagiannya tadi kita sebut sebagai kuadran, maka untuk yang daerah yang di sini kita sebut dengan ini, maksudnya ini adalah kuadran yang pertama, dan di sini itu adalah kuadran yang kedua, dan ini adalah kuadran yang ketiga, dan di sini adalah kuadran yang keempat ya, kuadran yang keempat. Untuk kuadran yang pertama ini sudutnya atau besar sudutnya itu adalah kita buat ya theta ya, itu besar dari 0 derajat, kecil sama dengan 90 derajat. Sedangkan pada kuadran yang kedua nilai tetanya itu adalah besar dari 90 derajat, kecil sama dari 180 derajat. Untuk kuadran yang ketiga berarti nilai sudutnya itu adalah besar dari 180 derajat, kecil sama dari 270 derajat. Untuk kuadran yang keempat berarti nilai sudutnya besar dari 270 derajat, kecil sama dari 360. Kita ingat lagi kalau lingkaran itu sudutnya itu adalah 360. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah tentukan posisi tiap sudut berikut. Oke, kita jawab yang A dulu. Untuk yang A 70 derajat. Nah, kalau kita lihat 70 derajat itu dia berada di mana? Jawabannya sudah pasti dia berada di kuadran 1. Karena di kuadran 1 itu nilai sudutnya itu adalah besar dari 0, kecil atau sama dari 90, atau boleh juga kita tuliskan nilai sudutnya itu adalah berada 0, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Karena 70 derajat kan berada di antara 0 dan 90, maka 70 derajat ini dia masuk ke dalam kuadran yang pertama. Nah, seperti itu, sangat gampang sekali ya. Kemudian yang B itu kan sudutnya 135 derajat. Nah, sekarang kita lihat 135 derajat itu kira-kira posisinya di mana. Nah, ini sudah ketahuan ya, dia berada di kuadran yang kedua. Kenapa? Karena di kuadran kedua itu nilainya itu berada di antara besar dari 90 sampai 180 derajat. Oke, besar ya, besar dari 90 sampai 180. Dan 135 itu berada di antara 90 dan 180. Maka 135 itu berada di kuadran yang kedua. Nah, untuk yang C itu ada 250 derajat. Nah, udah tahu ya sahabat excellent semuanya, udah bisa nebak ya 250 itu kira-kira berada di kuadran keberapa.
Sudah pasti jawabannya adalah berada di kuadran yang ketiga. Kenapa? Karena di kuadran ketiga itu nilai sudutnya itu adalah besar dari 180 sampai 270. 250 berada di antara 180 dan 270. Maka 250 posisinya dia ada di kuadran yang ketiga. Nah, bagaimana untuk yang 1040 derajat? Nah, 1040 derajat itu kalau kita lihat kan, kalau lingkaran itu kan satu lingkaran penuh itu kan 360 ya derajat ya maksudnya. Kalau 1040, nah kita tinggal putar, boleh diputar berkali-kali ya. Oke, jadi kita putar sekali, satu kali putaran itu 360. Kita putar lagi, berarti 2 kali putaran ya. Tadi 1 kali putaran 360. Kita putar lagi, nah putar lagi gitu ya. 360 berarti 2 kali putaran adalah 720. Terus kita putar lagi, kita tambah lagi 720, kita tambah lagi dengan 360 berarti dapatnya adalah 1080 ya. Jadi putar ya, putar satu kali seperti itu ya, satu kali sampai di sini, satu kali, putar lagi 2 kali, 3 kali. Nah, 3 kalinya itu penuh di sini itu kan 180, sedangkan dia 1040. Jadi kita perkirakan karena di sini tadi, nah di sini kan tadi 1080 gitu ya, berarti kalau 1040 ya kira-kira 1040 itu kira-kira di sini. Nah, seperti itu ya, kira-kira dia di sini. Berarti dia masuk ke dalam kuadran yang keempat. Nah, seperti itu. Nah, untuk sahabat excellent biar lebih paham, nanti coba dengan contoh soal yang sama, dengan konsep yang sama seperti yang sudah saya ajarkan.